Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa klik like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Gita pernah percaya bahwa pernikahan adalah tempat teraman untuk menjadi diri sendiri. Tempat di mana cinta dan pengertian menjadi alas dalam menghadapi berbagai badai kehidupan. Ketika ia menikah dengan Adam, seorang pria yang lembut dan bertanggung jawab, Gita tak pernah mengira bahwa rumah tangga yang ia bangun akan menjadi tempat paling menyakitkan yang pernah ia tinggali. Segalanya berubah saat ibu mertua Gita pindah tinggal bersama mereka. Sindiran, hinaan, dan perbandingan tanpa henti mulai menghiasi hari-hari Gita. Ia disebut sebagai istri tak berguna, tak bisa menghasilkan uang, dan tak pantas menyandang status istri. Gita memilih diam demi menghormati mertuanya. Namun diamnya justru membuat ia lebih diinjak-injak. Adam, pria yang dulu begitu ia banggakan, berubah menjadi seseorang yang hanya tahu menyuruhnya bersabar. Bahkan, ketika Gita ingin keluar dari tekanan dengan bekerja, Adam melarangnya dengan alasan istri harus fokus mengurus rumah. Gita terjepit di antara dua peran, sebagai istri yang harus tunduk dan menantu yang harus berguna. Di tengah tekanan itu, Gita mengambil keputusan besar, menggugat cerai suaminya. Tak ada yang menyangka, wanita yang dulu diremehkan itu kini menjadi seseorang yang berdiri megah di atas kakinya sendiri. Mobil mewah yang ia kemudikan ke ruang sidang adalah simbol dari harga diri yang selama ini dikubur dalam diam. Di hadapan mantan suaminya dan ibu mertuanya, Gita menunjukkan bahwa ia bukan istri yang tak berguna. Ia hanya tidak diberi ruang untuk berkembang. Pernikahan mereka sederhana, hanya dihadiri keluarga dan teman terdekat. Gita mengenakan kebaya putih yang dijahit sendiri oleh ibunya sebelum wafat. Senyum Adam saat menyematkan cincin di jari manisnya, menjadi gambar paling indah yang tertanam di ingatan Gita. Saat itu, dia percaya, Adam adalah rumah tempat ia bisa bersandar, tanpa takut dijatuhkan. Adam adalah karyawan di sebuah perusahaan swasta yang cukup mapan. Gita, yang saat itu baru saja menyelesaikan kuliah S2-nya di bidang manajemen bisnis, memutuskan untuk sementara waktu menjadi ibu rumah tangga. Ia berpikir, tak ada salahnya mendampingi suami sepenuhnya di awal pernikahan mereka. Toh, ia masih bisa bekerja kapanpun ia mau. Dan Adam pun mendukung penuh keputusan itu. Hari-hari awal pernikahan mereka berjalan manis. Gita selalu bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan, menyetrika pakaian kerja Adam, dan mengantar suaminya sampai ke depan pintu dengan pelukan hangat. Adam pun selalu pulang tepat waktu, membawa martabak kesukaan Gita, lalu menghabiskan malam dengan menonton film atau mengobrol santai. Namun seperti cuaca yang tak selalu cerah, kehidupan pernikahan mereka mulai berubah ketika ibu Adam memutuskan untuk tinggal bersama. Rumah kontrakanku sudah dijual. Sekarang ibu mau tinggal di rumah kalian saja, biar lebih dekat dan bisa bantu-bantu. Ujar sang ibu saat pertama kali datang, dengan satu koper besar dan wajah yang terlihat lelah. Gita, yang memang menjunjung tinggi adat dan sopan santun, menyambut sang mertua dengan hangat. Ia menyiapkan kamar terbaik, memasakkan makanan kesukaan mertua, dan bahkan membersihkan seluruh rumah menjelang kedatangannya. Namun 1 minggu setelah ibu Adam tinggal, Gita mulai merasakan adanya perubahan. Awalnya hanya celetukan kecil saat sarapan. Itu baju kok belum disetrika ya? Zaman sekarang menantu kok kerjanya cuma duduk manis? Gita tertawa kecil, mengira itu hanya candaan. Ia tak pernah berniat membantah, karena ia tahu posisi menantu harus bisa menahan diri. Tapi lama-lama, celetukan itu berubah menjadi sindiran tajam. Kamu tahu nggak, menantu Bu Rina itu baru beli mobil loh. Katanya buat bantu-bantu antar anak sekolah sama ngurus suaminya ke kantor. Giat banget ya, beda sama yang cuma nunggu suami pulang. Gita hanya diam. Bukan karena tak bisa membalas, tapi karena ia tak ingin merusak keharmonisan keluarga. Ia mengira diam adalah bentuk hormat. Tapi ternyata, diam justru membuatnya dianggap lemah. Setiap pagi, saat Adam sudah pergi kerja, ibu mertuanya mulai berceramah. Gita,
Kamu pikir cukup ya cuma duduk di rumah? Anak laki-laki saya kerja banting tulang buat kamu. Seharusnya kamu itu bisa bantu juga. Kalau nggak bisa kerja di luar, ya paling tidak jualan online kek, atau jadi reseller kek. Masa cuma masak dan nyapu aja? Itu bukan bentuk jadi istri yang berguna. Gita tertegun. Ia bukan wanita malas. Ia lulusan universitas ternama, bahkan sempat dapat tawaran kerja dari perusahaan besar setelah wisuda. Tapi saat itu, Adam memintanya untuk istirahat sejenak, dan ia menyetujui. Hari demi hari, rumah yang dulu hangat mulai terasa sempit. Gita bahkan mulai ragu, apakah senyum Adam dulu benar-benar tulus, atau hanya topeng sesaat. Sebab, setiap Gita mengeluhkan sindiran ibunya, Adam selalu menjawab hal yang sama. Namanya juga orang tua, Git. Kamu harus bisa sabar. Ibu tuh ngomong gitu karena sayang, bukan karena benci. Tapi benarkah itu? Sayangkah seseorang jika setiap kalimatnya menusuk dan merendahkan? Gita mulai merasa seperti bayangan di rumahnya sendiri. Ia ada, tapi tak dianggap. Ia bicara, tapi tak didengar. Dan pelan-pelan benih luka mulai tumbuh di hatinya. Namun saat itu Gita belum tahu. Luka itu kelak akan berubah menjadi kekuatan yang membuat dunia menoleh kepadanya. Pagi itu, mentari baru saja menampakkan sinarnya. Namun dapur sudah terdengar ramai oleh suara panci dan teflon yang bersentuhan. Gita seperti biasa bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan untuk Adam dan ibu mertuanya. Ia tidak keberatan, justru merasa itu kewajiban sebagai istri. Tapi sejak ibu Adam tinggal bersama, rutinitas yang dulu tenang kini dipenuhi tekanan. Telur dadarnya terlalu berminyak, ucap sang ibu mertua begitu duduk di kursi makan. Tangannya menyentuh piring, hanya untuk menggesernya menjauh. Gita menelan ludah. Maaf bu, saya akan perhatikan lain kali. Kamu kan di rumah terus. Masa masak telur aja nggak bisa bener? Apa sih yang kamu kerjain seharian? Sambungnya, kali ini nadanya meninggi. Adam yang sedang mengenakan dasi hanya menoleh sesaat, lalu mengambil roti bakar tanpa berkomentar. Tak ada pembelaan, tak ada kata netral pun. Hanya diam yang seperti biasa, menjadi senjatanya untuk menjaga ketenangan rumah tangga. Usai sarapan, Gita membereskan meja sambil menahan sesak yang mulai menumpuk di dadanya. Bukan karena minyak telur, tapi karena kata-kata yang terus menampar harga dirinya sebagai istri, sebagai wanita. Setelah Adam pergi bekerja, Gita duduk di teras, berharap angin bisa menenangkan pikirannya. Namun tak lama, ibu mertua menyusul dengan suara khasnya yang dingin namun menusuk. Gita, kamu tahu menantu Bu Rina? Baru beli mobil buat ibunya. Padahal baru setahun nikah, tapi udah bisa bahagiain orang tua suaminya. Kamu, 3 tahun nikah, malah bikin anak saya makin kere. Uang Adam habis buat hidupin kamu, tapi kamu belum pernah ngasih apa-apa ke dia. Gita diam, tangannya mengepal di balik gamisnya. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena marah, tapi karena menahan agar air mata tak tumpah. Ia tak mau terlihat lemah, sekalipun di hadapan wanita yang seharusnya menjadi sosok ibu baginya. Malam harinya Gita memberanikan diri bicara pada Adam. Di dalam kamar, saat hanya ada mereka berdua, "Mas, boleh aku kerja?" tanyanya lirih. Adam meletakkan ponsel dan menatap Gita dengan dahi mengernyit. "Kerja? Emang kenapa?" "Biar aku bisa bantu Mas juga. Aku ingin melakukan sesuatu, bukan cuma di rumah terus." Adam menghela napas. "Gita, kamu itu istri. Tugasmu lah ngurus rumah dan suami, bukan keluyuran kerja di luar. Apa kamu mau rumah berantakan, dan aku pulang disambut istri yang kecapekan?" "Tapi Mas, ibu selalu bilang aku nggak berguna karena nggak bisa bantu ekonomi. Aku ingin buktikan bahwa aku bisa." "Sudahlah, Git. Jangan terlalu ambil hati omongan ibu. Dia cuma gitu orangnya. Kamu harus sabar. Lagian, kamu kan memang nggak pernah kerja sebelumnya. Mau kerja apa? Mau mulai dari mana?" Gita mematung. Bibirnya ingin menjawab,
Tapi Adam sudah memalingkan wajah dan kembali fokus pada ponselnya. Malam itu, Gita menangis dalam diam. Ia merasa seperti telur yang dijepit batu. Di satu sisi, mertuanya mendesak agar ia jadi istri berguna yang menghasilkan uang. Di sisi lain, suaminya menahannya untuk tetap tinggal di rumah dan patuh tanpa syarat. Setiap harinya, tekanan itu semakin menjadi-jadi. Ibu Adam bahkan mulai membandingkan Gita dengan wanita lain di depan tamu yang datang ke rumah. "Kamu tahu, Gita ini anak pinter," katanya lulusan S2. "Tapi ya, sampai sekarang belum bisa beliin saya payung baru. Katanya hemat, tapi payung bolong aja nggak diganti. Nggak seperti menantu tetangga, baru kerja 3 bulan udah ngasih kalung ke mertuanya." Gita hanya bisa tersenyum hambar, air matanya tumpah di malam hari, bukan di hadapan mereka yang gemar merendahkan. Lama-lama, luka-luka kecil itu berubah menjadi jurang yang dalam. Ia tak lagi merasakan rumah sebagai tempat aman. Tak ada pelukan Adam ketika ia sedih. Tak ada pembelaan ketika ia diserang. Yang ada hanya tuntutan dan perintah untuk bersabar. Dan malam itu, setelah satu kejadian terakhir yang membuatnya benar-benar merasa hancur, ketika Ibu Adam menyebut dirinya sebagai beban hidup, Gita akhirnya mengambil keputusan besar. Ia duduk di ruang tamu, menunggu Adam pulang. Dan saat suaminya membuka pintu dan tersenyum seperti biasa, Gita berkata dengan suara tegas namun gemetar, "Mas, aku mau pisah." Kalimat itu menggema di ruang tamu yang sempit, menyelinap ke celah-celah dinding, yang selama ini hanya menjadi saksi bisu penderitaan seorang istri. Adam mematung, masih berdiri dengan satu tangan menggenggam tas kerja, dan satu lagi menggantung jaket di bahunya. "Apa?" tanyanya, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Gita menatap Adam, matanya basah namun penuh keberanian. "Aku lelah, Mas. Aku nggak sanggup lagi. Aku sudah berusaha sabar, bertahan, mencoba menjadi istri yang baik, menantu yang sabar, tapi tidak ada yang pernah cukup." Adam melempar tasnya ke sofa dengan kasar. "Kamu bercanda, Git? Cuma gara-gara omongan ibu kamu mau bercerai? Itu masalah sepele." "Masalah sepele bagimu, tapi bagi aku itu luka. Luka yang terus dilukai setiap hari, dan kamu, suamiku, bahkan tidak pernah berdiri untukku." Adam berjalan mendekat. Matanya memancarkan amarah. "Gita, kamu itu istri. Kamu harusnya nurut. Aku sudah cukup bersabar dengan sikap kamu yang terus mengeluh. Sekarang kamu mau pisah? Emang kamu bisa hidup tanpa aku?" Gita tersenyum kecut. "Itu dia, Mas. Kamu pikir aku nggak bisa hidup tanpamu? Kamu pikir aku nggak punya kemampuan untuk berdiri sendiri?" Belum sempat Adam menjawab, suara tumit sepatu berdentam dari tangga. Ibu Adam muncul, matanya menyipit penuh rasa puas. "Bagus. Kalau kamu mau pisah. Memang dari dulu kamu itu bukan pilihan yang cocok buat anak saya. Baru sekarang kamu sadar ya? Bagus. Saya bisa bantu Adam ngurus surat-suratnya. Akhirnya rumah ini bisa bersih dari parasit." Gita terdiam, menatap wanita yang selama ini ia panggil ibu dengan segala hormat dan kesabaran. Sakit hatinya tak bisa lagi ditahan. Tapi ia tahu, membalas dengan kata-kata hanya akan memperpanjang luka. Ia memilih diam, namun bukan diam yang pasrah, melainkan diam yang memantapkan langkah. Adam mencoba membujuk Gita esok harinya, namun bukan dengan cinta, melainkan dengan ancaman halus. "Kalau kamu keluar dari rumah ini, jangan harap aku bantu. Kamu nggak punya uang, nggak punya pekerjaan, nggak punya apa-apa. Aku akan buktikan kalau aku bisa hidup tanpamu, Mas," ujar Gita, suara lirih namun penuh ketegasan. Dalam beberapa hari berikutnya, Gita mulai mempersiapkan gugatan cerai. Ia mendatangi kantor pengacara perempuan yang direkomendasikan sahabat lamanya. Diam-diam, ia juga melamar pekerjaan di beberapa perusahaan. Salah satunya adalah perusahaan besar milik temannya semasa kuliah, Siska. Mereka sudah lama tak bertemu, tapi hubungan mereka tetap hangat. "Kit, aku butuh orang yang bisa handle proyek besar bulan ini. Kamu lulusan terbaik, dan aku tahu kamu punya kemampuan itu.
Kamu bersedia? Tanya Siska setelah membaca CV-nya. Gita mengangguk. Aku bersedia. Ia mulai bekerja minggu berikutnya. Dari wanita rumahan yang dulu dianggap tak berguna, Gita kini menghabiskan hari-harinya di balik meja kerja, memimpin tim, mengeksekusi strategi, dan menganalisis pasar. Ia bekerja keras, tidak hanya untuk menunjukkan pada dunia, tapi juga untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dalam waktu 2 bulan, Gita berhasil memimpin proyek kerjasama dengan investor asing yang menyumbangkan keuntungan luar biasa bagi perusahaan. Direksi memberikan penghargaan istimewa. Ia diberi hadiah mobil mewah dan bonus yang nyaris setara dengan gaji 1 tahun. Hari itu Gita berdiri di depan cermin. Tubuhnya dibalut blazer hitam elegan, wajahnya segar dan penuh percaya diri. Ia sudah bukan lagi Gita yang duduk menangis di kamar karena hinaan ibu mertua. Ia adalah Gita yang baru, perempuan yang memutuskan untuk bangkit ketika semua orang meremehkannya. Dan tibalah hari itu, sidang perdana perceraian. Gita mengendarai mobil mewahnya ke pengadilan. Langkahnya mantap, rambutnya disanggul rapi, dan aura keanggunan terpancar dari dirinya. Di halaman gedung, ia melihat Adam berdiri di samping ibunya. Keduanya tampak terkejut, mata mereka membelalak tak percaya. Itu Gita? Wanita yang katanya tak bisa hidup sendiri, kini turun dari mobil mewah dengan tubuh tegap dan percaya diri. Gita? Adam melangkah mendekat, matanya menelusuri mobil yang ia tahu tak mungkin terbeli oleh gaji bulanan seorang pekerja biasa. Itu mobil kamu? Gita tersenyum, sopan namun dingin. Hadiah dari kantor. Aku baru menyelesaikan proyek besar. Ibu Adam terlihat pucat. Ia terhuyung beberapa langkah ke belakang. Mobil, hadiah, kantor, kau kerja di mana? Gita tak menjawab. Ia hanya menatap wanita itu tanpa dendam, tapi juga tanpa hormat yang dulu pernah ia pertahankan. Dalam sekejap, Ibu Adam ambruk, tubuhnya gemetar karena sesak. Petugas pengadilan segera memanggil ambulans. Adam panik. Ia menoleh ke arah Gita. Git, tunda dulu sidangnya, ibu sakit. Namun Gita menggeleng matanya mantap. Maaf mas, sidang tetap berjalan. Aku sudah terlalu lama menunda kebahagiaanku demi orang lain. Dan untuk pertama kalinya, Gita melangkah masuk ke ruang sidang bukan sebagai wanita lemah yang tertekan, melainkan sebagai wanita kuat yang siap memperjuangkan hidupnya. Sidang perceraian itu berjalan lebih cepat dari yang Gita bayangkan. Adam, yang awalnya menolak keras, kini lebih banyak diam. Sorot matanya memandang kosong pada berkas gugatan yang diserahkan majelis hakim. Mungkin pikirannya masih terpaku pada sosok Gita yang tampil anggun dan sukses tadi pagi. Atau mungkin karena ibunya masih dirawat di rumah sakit dengan alat bantu pernapasan setelah syok melihat menantu yang dulu ia hina, kini mengendarai mobil mewah. Apakah Anda, Gita Ayuning Tias, tetap pada keputusan Anda untuk bercerai dari suami Anda, Adam Wijaya? Gita menegakkan punggung. Ya yang mulia, saya tetap pada keputusan saya. Adam menoleh cepat. Ada luka dalam sorot matanya. Tapi bukan luka karena cinta yang ditinggalkan, melainkan luka karena egonya ditampar kenyataan. Gita bukan perempuan lemah yang bisa dihancurkan oleh ucapan ibunya. Bukan pula istri yang akan terus diam dan tunduk ketika harga dirinya diinjak-injak. Hakim kembali bertanya pada Adam, dan Adam menjawab dengan pasrah. Saya menyetujui. Sidang pertama selesai. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Gita berjalan keluar dari ruang sidang tanpa beban. Langkahnya ringan, napasnya terasa lega. Ia tidak menangis. Tidak ada air mata yang tumpah. Yang ada hanya satu hal. Rasa syukur karena ia akhirnya memilih dirinya sendiri. Beberapa hari setelah sidang, Gita kembali ke kantornya dengan semangat baru. Ia tak lagi bekerja untuk membuktikan sesuatu pada siapapun. Ia bekerja karena ia ingin, karena ia mampu, karena ia tahu kini hidupnya sepenuhnya berada di tangannya sendiri. Teman-teman kantornya mengagumi etos kerjanya.
Bahkan CEO perusahaan tempat Gita bekerja, seorang perempuan tangguh bernama Bu Ratih, memanggil Gita ke ruangannya. Saya lihat laporan bulan ini. Proyek yang kamu tangani menghasilkan angka fantastis. Gita, saya bangga, ucapnya. Gita tersenyum, menunduk sopan. Terima kasih, Bu. Saya hanya melakukan tugas saya. Tidak. Kamu melakukan lebih dari itu. Kamu telah membuktikan kalau perempuan bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Saya ingin kamu memimpin proyek pengembangan di cabang kita di Surabaya. Anggap ini tantangan, sekaligus penghargaan atas kerja kerasmu. Hati Gita bergetar. Tentu saja ia menerima. Itu adalah awal baru baginya. Kota baru, tantangan baru, hidup baru. Ia tidak menengok ke belakang. Ia tidak lagi memikirkan rumah lama yang penuh dengan umpatan dan tatapan meremehkan. Kini ia ada di panggungnya sendiri, dan dunia menontonnya dengan kagum. Namun di sisi lain kota, di sebuah rumah yang dulunya penuh dengan celaan, Adam duduk termenung di kursi ruang tamu. Rumah itu terasa sepi. Ibunya masih terbaring di rumah sakit dengan kondisi yang belum pulih sepenuhnya. Ia sendiri, dikelilingi dinding yang kini tak bisa lagi menyembunyikan rasa penyesalan. Setiap malam, ia memandangi foto pernikahannya dengan Gita. Wajah bahagia yang dulu begitu ia banggakan kini hanya menyisakan rasa kehilangan yang dalam. Ia mencoba menghubungi Gita beberapa kali, tapi semua pesannya tak pernah dibalas. Ia datang ke rumah lama mereka, tapi hanya mendapati pagar yang terkunci dan halaman yang sunyi. Hingga suatu malam, Adam melihat Gita di layar kaca. Dalam sebuah tayangan berita ekonomi, Gita diwawancarai sebagai salah satu wanita inspiratif yang berhasil membawa perusahaannya mencapai target ekspansi internasional. Ia berbicara tenang, elegan, penuh wibawa. Perempuan bukan hanya bisa menjadi penyangga rumah tangga. Kita bisa berdiri, berjuang, dan menciptakan ruang untuk diri kita sendiri. Jangan takut memilih diri sendiri, karena dari sanalah kekuatan kita tumbuh. Kalimat itu menghantam dada Adam seperti palu. Air matanya jatuh, dan untuk pertama kalinya ia benar-benar menangis. Bukan karena kehilangan Gita, tapi karena baru menyadari bahwa selama ini ia berdiri di sisi yang salah. Ibunya pun mulai berubah. Setelah keluar dari rumah sakit, ia menjadi lebih pendiam. Tidak lagi menyombongkan anaknya atau membandingkan orang. Mungkin karena ia telah melihat kebenaran di depan matanya, bahwa orang yang ia hina sebagai tak berguna, justru kini jauh lebih mulia dibanding dirinya. Sementara itu, Gita melanjutkan hidupnya di Surabaya. Ia menyewa apartemen sendiri, hidup mandiri, dan terus naik jabatan. Ia tak pernah membenci masa lalunya. Justru dari sanalah ia belajar. Dari hinaan, ia belajar harga diri. Dari kesabaran, ia belajar kekuatan. Dan dari perceraian, ia belajar mencintai diri sendiri. Setiap pagi, ia menatap cermin dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku bukan hanya istri, aku bukan hanya menantu. Aku adalah diriku sendiri, dan itu lebih dari cukup." Surabaya menyambut Gita dengan hiruk-pikuk kota yang semarak. Udara panas dan jalanan yang sibuk bukanlah sesuatu yang asing baginya. Tapi di balik riuhnya kota ini, Gita menemukan kedamaian. Kedamaian karena ia sepenuhnya bebas. Gita kini resmi menjabat sebagai project manager di kantor cabang perusahaannya. Sebuah proyek besar menantinya. Pembangunan kawasan bisnis terpadu yang menggandeng investor asing. Ini bukan hanya soal karier, tapi juga uji mental dan kemampuan kepemimpinan. Hari-harinya padat, penuh rapat, pertemuan dengan investor, dan diskusi dengan tim. Tapi Gita menikmati semuanya. Ia merasa hidup kembali. Tak ada lagi sindiran menyakitkan. Tak ada lagi tekanan untuk menjadi istri ideal versi orang lain. Kini, ia menentukan jalan hidupnya sendiri. Di sebuah pertemuan presentasi proyek dengan mitra asing, Gita bertemu dengan seseorang yang sempat mewarnai masa lalunya. Reno, teman kampusnya yang dulu pernah dekat dengannya. Reno kini adalah perwakilan dari perusahaan konstruksi internasional yang diajak kerja sama. "Gita,
sapa Reno ketika melihat nama dan wajahnya di ruang pertemuan. Gita terkejut tapi tetap tersenyum profesional. Reno, lama tak bertemu. Reno tertawa kecil. Lama sekali. Aku tidak menyangka kita akan bertemu dalam suasana seperti ini. Kau luar biasa sekarang. Pertemuan mereka tidak hanya profesional. Di luar jam kerja, mereka mulai saling bertukar cerita. Reno ternyata juga pernah mengalami kegagalan pernikahan. Mereka terhubung dalam luka, tapi juga dalam kekuatan untuk bangkit. Suatu malam, setelah makan malam bisnis, Reno mengantar Gita kembali ke apartemennya. Gita, ujar Reno pelan sebelum Gita turun dari mobil. Kamu tahu, waktu kita di kampus dulu, aku sebenarnya pernah menyukai kamu, tapi kamu memilih Adam. Gita terdiam. Matanya menyapu jalanan yang lengang. Aku tidak menyesal waktu itu, katanya. Tapi aku juga tidak akan mengulangnya. Reno mengangguk, memahami. Tak apa, aku hanya ingin kamu tahu, aku bangga padamu. Dulu kamu perempuan cerdas yang pemalu. Sekarang, kamu perempuan tangguh yang bersinar. Gita tersenyum, kali ini lebih tulus. Ada kehangatan di dada yang selama ini sempat hilang. Sementara itu, di Jakarta, Adam makin terpuruk. Pekerjaannya terganggu. Ia sering melamun, kehilangan fokus. Bahkan atasannya mulai mempertanyakan kinerjanya. Ibunya yang dulu begitu lantang kini lebih sering diam, menyesali semua ucapan kasarnya. Ma, aku gagal ya? Tanya Adam pada suatu malam. Sang ibu menatapnya dengan mata lelah. Kita berdua gagal, nak. Kamu gagal sebagai suami, dan aku gagal sebagai mertua. Kata-kata itu menggantung di udara, menyayat pelan. Adam kini benar-benar menyadari, bukan Gita yang tak berguna, tapi dirinya yang tak pernah punya keberanian untuk melindungi orang yang ia cintai dari orang terdekatnya sendiri. Di Surabaya, Gita terus menorehkan prestasi. Ia dipercaya menjadi pembicara di konferensi nasional. Wajahnya mulai muncul di artikel-artikel bisnis, disebut sebagai wanita inspiratif yang membalikkan nasib lewat tekad dan kerja keras. Ia tidak menyombong. Ia tidak mendendam. Tapi dalam hati kecilnya ia tahu, setiap hinaan yang dulu dilontarkan padanya, kini terbantahkan dengan prestasi yang tak bisa disangkal siapapun. Malam itu, setelah membawakan presentasi terbaiknya di hadapan ratusan profesional, Gita berdiri di balkon hotel tempat ia menginap. Angin laut menerpa wajahnya. Ia memejamkan mata. Di benaknya terlintas wajah Adam dan mertuanya. Dulu, ia hanya ingin dicintai dan dihargai. Kini, ia mencintai dan menghargai dirinya sendiri. Ia tersenyum kecil, lalu berbisik pada angin malam. Lihat aku sekarang, Bu. Lihat aku sekarang, Adam. Aku bukan hanya istri. Aku manusia yang berharga, dan aku tak perlu kalian untuk membuktikannya. Surabaya masih sibuk seperti biasa ketika Gita turun dari mobil mewahnya, sebuah sedan hitam hadiah perusahaan tempat ia bekerja. Hari itu adalah hari penting. Ia akan memimpin presentasi final untuk kontrak investasi internasional yang telah ia kejar selama berbulan-bulan. Dengan percaya diri, ia melangkah masuk ke dalam lobi kantor. Semua mata memandang padanya, bukan karena penampilan atau kekayaannya, tapi karena aura kepercayaan diri yang terpancar kuat. Namun, sore itu setelah pertemuan, ketika Gita hendak pulang dan menunggu lift, seorang pria berdiri tepat di depan pintu masuk gedung, menatap ke arahnya dengan sorot mata yang tak asing. Gita terdiam, dadanya mencelos. Adam, katanya lirih. Adam berdiri di sana. Wajahnya terlihat lebih tirus dari terakhir kali mereka bertemu. Matanya menyimpan kesedihan dan penyesalan yang dalam. Ia mengenakan kemeja biru yang sudah sedikit kusut dan berdiri canggung seakan ragu untuk mendekat. Gita hanya mematung. Dunia seolah berhenti sejenak. Aku dengar kamu kerja di sini. Aku butuh bicara, ujar Adam akhirnya. Suaranya serak. Gita menelan ludah. Ada ledakan emosi dalam dadanya. Marah, sedih, heran, dan jujur saja, sedikit iba. Apa yang kamu lakukan di sini, Adam? Tanyanya datar. Adam menarik napas panjang. Aku
Aku salah, Gita. Aku tahu aku gagal sebagai suami. Aku gagal membelamu. Aku membiarkan ibuku menindasmu, padahal tugasku melindungimu. Gita menoleh ke arah parkiran. Matanya menatap kosong. Kamu tahu, waktu kamu diam saja saat aku dihina, rasanya lebih sakit daripada kata-kata ibumu. Adam mengangguk. Matanya mulai memerah. Aku tahu, dan aku akan menyesalinya seumur hidup. Kenapa kamu datang sekarang? Gita bertanya lagi, masih belum membiarkan hatinya melunak. Karena aku baru sadar betapa berharganya kamu setelah semuanya terlambat, jawab Adam. Dan karena aku ingin minta maaf, bukan untuk kembali, hanya agar kamu tahu, aku sangat menyesal. Gita terdiam, hatinya bergetar. Ini bukan sekadar pertemuan masa lalu. Ini adalah pengakuan yang ia butuhkan. Meski terlambat. Kamu benar, katanya akhirnya. Semuanya sudah terlambat. Adam mengangguk perlahan, lalu menyodorkan sebuah surat kecil. Ini surat permintaan maaf dari ibuku. Dia sedang dirawat sekarang. Setelah sidang hari itu, dia mulai sakit-sakitan. Aku pikir kamu berhak tahu. Kita menerima surat itu, tapi belum membukanya. Aku tidak ingin kamu kasihan, kata Adam. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu bukan wanita yang gagal, Gita. Kamu lebih kuat dari siapapun yang pernah ku kenal. Gita tersenyum tipis. Aku tahu, Adam. Aku tahu siapa diriku sekarang. Adam melangkah mundur, seolah memahami bahwa ini adalah akhir dari semua kisah yang tertunda. Selamat atas semua yang sudah kamu capai, Gita. Kamu pantas mendapatkannya. Gita hanya menatapnya pergi, lalu membuka surat dari mantan mertuanya. Tulisan tangan renta itu bergetar, tapi jelas. Gita, maafkan aku. Aku buta karena keangkuhanku. Kini aku tahu, bukan kamu yang tak berguna, tapi aku yang terlalu sombong menilai orang hanya dari apa yang tampak. Terima kasih sudah pernah merawat anakku. Dan terima kasih karena tidak pernah membalas keburukanku. Maafkan aku. Air mata Gita menetes, perlahan. Bukan karena lemah, tapi karena beban yang selama ini ia simpan, akhirnya luruh bersama pengakuan yang tak pernah ia duga akan datang. Malam itu, Gita menatap langit Surabaya dari balkon apartemennya. Ia tak lagi merasa marah, dendam, atau sedih. Ia merasa lega, bebas. Ia menulis satu kalimat di jurnal pribadinya. Pengampunan bukan untuk mereka yang menyakitiku, tapi untuk hatiku yang ingin terus melangkah maju. Esok harinya, Gita kembali bekerja dengan semangat yang lebih besar. Ia tahu, masa lalunya tak bisa dihapus. Tapi ia bisa mengubah masa depannya. Dan masa depan itu kini ada di tangannya sendiri, tanpa Adam, tanpa luka, dan tanpa batas. Beberapa bulan berlalu sejak pertemuan terakhir Gita dengan Adam. Sejak itu, hidupnya terasa semakin terang. Kariernya di perusahaan berkembang pesat. Ia tak hanya menjadi manajer proyek utama, tapi juga dipercaya memimpin ekspansi perusahaan ke luar negeri. Bagi Gita, setiap pencapaian yang ia raih adalah bentuk pembuktian bahwa dirinya bukan sekadar bayangan dari masa lalu. Ia adalah cahaya dari masa depan. Suatu pagi, Gita duduk di depan mejanya, menyeduh secangkir kopi sambil memeriksa email. Sebuah pesan dari kantor pusat di Jepang membuatnya terdiam beberapa detik. Judulnya, Invitation to Tokyo Global Leadership Summit. Gita membuka email tersebut. Isinya adalah undangan resmi untuk menjadi salah satu pembicara dalam forum kepemimpinan wanita se-Asia. Ia akan berbicara tentang perjalanan kariernya, tentang bagaimana ia membangun kekuatan dari luka, dan tentang peran wanita dalam transformasi dunia bisnis. Tangannya gemetar saat membaca bagian akhir undangan. Your story is inspiring. We believe you have the voice that can move hearts and minds across nations. Seketika, Gita teringat pada masa lalu yang begitu menghancurkan. Dari hinaan mertua, ketidakpedulian Adam, malam-malam penuh air mata, hingga keputusan besar untuk menceraikan dan memulai dari nol.
Semua seolah berputar kembali di kepalanya, namun kali ini dengan perasaan bangga. Ia telah melewati semuanya, dan kini dunia melihatnya bukan sebagai wanita yang ditinggalkan, tapi sebagai wanita yang bangkit. Di malam harinya, Gita mengabari sahabat lamanya, Anjani, yang kini menjadi kepala cabang perusahaan di Bandung. "Jan, aku diundang jadi pembicara di Tokyo," tulis Gita di pesan singkat. Butuh beberapa detik sampai balasan muncul. "Apia? Astaga, Gita! Aku merinding bacanya. Kapan berangkat? Kamu hebat banget." Gita tersenyum, lalu memandangi pantulan dirinya di cermin. Wajahnya tenang, matanya penuh keyakinan. Ia tak lagi merasa kecil. Beberapa minggu kemudian, Gita berangkat ke Tokyo. Ia mengenakan setelan blazer putih bersih dengan rambut diikat rapi. Di dalam ruang konferensi, ratusan mata menatapnya saat ia naik ke podium. Jantungnya berdebar, tapi ia tahu ini adalah momen di mana suara hatinya akan terdengar oleh dunia. Dengan mikrofon di tangan, Gita berkata, "Saya pernah dianggap tidak berguna hanya karena saya tidak bekerja. Saya pernah dihina karena memilih untuk bertahan demi keluarga. Tapi hari ini, saya berdiri di sini bukan karena saya sempurna, tapi karena saya tidak menyerah." Tepuk tangan membahana memenuhi ruangan. Banyak wanita di luar sana yang mengalami hal sama. Dianggap tak berharga hanya karena mereka tidak menghasilkan uang. Tapi saya percaya, nilai seorang wanita tidak diukur dari gajinya, melainkan dari kekuatan hatinya dalam menghadapi badai hidup. Usai pidato itu, banyak peserta menghampiri Gita. Beberapa dari mereka menangis, menceritakan pengalaman mereka sendiri yang hampir serupa. Gita menjadi simbol kekuatan bagi banyak wanita yang sebelumnya merasa tidak mampu untuk bangkit. Malam itu, Gita berjalan menyusuri jalanan Tokyo yang gemerlap. Ia memeluk dirinya sendiri sambil menatap bintang-bintang yang berkilau di langit. Dalam hati, ia berkata, "Aku bangga padamu, Gita. Kau bukan hanya istri yang ditinggalkan, kau adalah perempuan yang menang." Di apartemennya yang elegan di Jakarta, sebuah bingkai foto kecil berdiri di atas meja. Foto itu bukan foto Adam atau pernikahan mereka, melainkan potret dirinya yang sedang berdiri di podium dengan senyum penuh kemenangan. Hari-harinya kini tak lagi dibayangi oleh luka lama. Dunia telah membuka pintu selebar-lebarnya untuknya. Dan Gita, wanita yang dulu diremehkan, kini telah menjelma menjadi inspirasi. Di rumah lamanya, Adam duduk termenung di ruang tamu yang hening. Televisi menyala menampilkan berita bisnis internasional, namun perhatiannya bukan pada layar. Ia tengah menatap kosong ke arah foto pernikahannya yang masih tergantung di dinding, satu-satunya yang belum ia copot. Di sana, Gita tersenyum lembut di sampingnya, mengenakan gaun putih sederhana. Senyum itu kini hanya jadi kenangan yang menusuk. Di sampingnya, duduk sang ibu yang wajahnya tak lagi segarang dulu. Sejak hari di pengadilan ketika ia melihat Gita turun dari mobil mewah, keangkuhannya runtuh seketika. Setelah sidang usai, Ibu Adam mengalami serangan sesak napas karena syok dan dirawat selama seminggu. Selama di rumah sakit, ia sering termenung dan tak banyak bicara. Semua omelannya tentang Gita, semua hinaan, semua perbandingan dengan menantu tetangga, kini menjadi batu yang menghantam dirinya sendiri. "Adam," gumamnya pelan. Adam menoleh. "Iya, Bu?" "Dia, Gita, kamu masih cinta ya?" Adam terdiam lama. Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya menghantam keras. Iya, Bu, aku masih cinta." Wajah sang ibu tertunduk. "Maafkan, Ibu." Adam memejamkan mata. "Sekarang sudah terlambat, Bu. Gita sudah terlalu jauh dari hidup kita." Beberapa hari kemudian, Adam secara tak sengaja melihat potongan video dari konferensi wanita internasional yang diunggah salah satu akun berita. Di sana, Gita berdiri anggun di atas panggung dengan suara mantap menyampaikan pidato inspiratifnya. Ia mendengar kalimat demi kalimat yang dulu sering diabaikannya, kini terasa seperti cambuk.
Saya tidak ingin membalas dendam. Saya hanya ingin membuktikan bahwa saya bisa. Bahwa wanita yang kalian hina mampu berdiri di tempat yang bahkan tak bisa kalian bayangkan. Adam menelan ludah. Video itu diulangnya berkali-kali. Di sana ia melihat kita bukan sebagai istri yang pernah ia biarkan tersudut, tapi sebagai wanita tangguh yang tumbuh meski dikecilkan. Malam harinya, Adam berjalan ke kamar yang dulu mereka tempati berdua. Kini kosong. Sepi. Tak ada aroma lembut dari tubuh Gita. Tak ada suara langkah kakinya di pagi hari. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi cincin pernikahan yang masih ia simpan. "Kenapa dulu aku nggak membelamu?" bisiknya. Ia ingat saat Gita menangis dan memohon agar diizinkan bekerja. Ia ingat betapa kerasnya Gita berusaha tetap sabar. Tapi ia terlalu buta oleh gengsi, terlalu takut dianggap suami yang tak mampu jika istrinya harus turun tangan bekerja. Padahal, justru karena ia tak memberi ruang, Gita menjauh darinya selamanya. Di luar kamar, ibunya duduk dengan tatapan kosong. Tak lagi ada sindiran. Tak lagi ada suara tinggi. Ia kini lebih sering diam, sesekali menitikan air mata diam-diam. Sesal memang datang belakangan, dan saat ia hadir, hanya luka yang tertinggal. Suatu hari, mereka mendengar kabar bahwa Gita mendapat penghargaan dari Menteri Ketenagakerjaan sebagai Wanita Inspiratif Nasional. Beritanya tersebar di media massa. Foto-fotonya terpampang di berbagai situs dan majalah. "Lihat, Bu." Adam menyodorkan layar ponselnya. Ibunya melihat, lalu mengangguk pelan. Air matanya mengalir begitu saja. Dia luar biasa, dan kita membuangnya seperti sampah. Adam hanya bisa diam. Di benaknya kini, hanya satu kalimat yang terus bergema. "Jika dulu aku melindunginya, mungkin dia masih di sisiku. Namun tak ada lagi ruang untuk andai. Tak ada lagi kesempatan kedua. Gita telah pergi, dan tak akan kembali." Hari-hari Gita kini dipenuhi dengan rutinitas yang berbeda jauh dari masa lalu. Di perusahaan tempatnya bekerja, ia telah dipercaya untuk memimpin tim besar yang mengerjakan proyek internasional. Kesuksesan demi kesuksesan datang menghampirinya, dan Gita tak pernah berhenti bersyukur atas perjalanan hidupnya. Ia merasa setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, mengarah pada kebebasan yang ia dambakan selama ini. Namun, meski segala pencapaian itu terasa luar biasa, ada kalanya kesepian datang menghantui. Ketika malam tiba, di balik keramaian dunia luar, Gita merasa kosong. Ia tak pernah benar-benar merasakan kehangatan keluarga yang seharusnya ia dapatkan. Terkadang, ia merindukan kehadiran seseorang yang bisa membagikan kebahagiaannya, yang bisa merasakan perjuangannya. Meskipun ia telah terbebas dari cengkeraman masa lalu, hatinya masih sedikit terluka. Di suatu sore yang cerah, ketika ia sedang menikmati secangkir teh di balkon apartemennya yang menghadap ke kota, Gita menerima telepon dari Anjani, sahabat lamanya. "Gita, ada yang ingin kutanyakan padamu." Suara Anjani terdengar serius. "Ada apa, Jan?" Gita meneguk teh, matanya menerawang ke kejauhan. "Apa kamu benar-benar yakin dengan keputusanmu untuk bercerai?" "Maksudku, aku tahu kamu bahagia sekarang, tapi apakah kamu sudah benar-benar melepaskan semua yang terjadi?" Pertanyaan itu membuat Gita terdiam. Ia tak menyangka sahabatnya akan bertanya demikian. Gita memejamkan mata, mencoba merasakan kedalaman pertanyaan tersebut. Ia sudah melupakan masa lalu, atau setidaknya itulah yang ia pikirkan. Tapi saat mendengar pertanyaan itu, ia merasa seperti kembali dihadapkan pada pilihan yang sulit. "Aku tak tahu," jawab Gita pelan.
Mungkin aku hanya ingin melepaskan semuanya, Jan. Meninggalkan masa lalu dan fokus pada diriku sendiri. Tapi kadang aku merasa, apakah aku benar-benar melupakan Adam dan ibunya? Apakah aku sudah benar-benar bebas? Anjani terdiam di sisi lain telepon. Gita bisa mendengar suara napas sahabatnya yang menandakan bahwa Anjani sedang memikirkan sesuatu yang serius. Gita, kamu sudah memilih jalanmu. Jalan yang membuatmu merasa bebas. Mungkin ada luka, tapi luka itu yang membuatmu lebih kuat. Dan menurutku, kamu sudah cukup memberikan Adam kesempatan. Kalau ia tak bisa menghargaimu, itu bukan salahmu. Itu adalah pilihannya, dan itu tak akan pernah bisa dirubah. Gita menatap langit biru yang cerah. Hatinya terasa lebih ringan setelah mendengar kata-kata Anjani. Ia tahu sahabatnya benar. Ia tak bisa terus-terusan terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Adam sudah memilih jalannya, dan Gita juga sudah memilih jalannya. Tak ada lagi ruang untuk kembali. Di rumah Adam, suasana tak jauh berbeda. Sang ibu kini tinggal lebih banyak di kamarnya, jarang keluar, dan hanya berinteraksi dengan Adam secara minimalis. Setelah kejadian di pengadilan, ibunya sering terisak di malam hari, mengingatkan dirinya akan semua hinaan yang pernah ia lontarkan kepada Gita. Adam kini merasa terjebak dalam rasa penyesalan yang dalam. Meskipun ia terus membantunya, ibunya tak lagi bisa menerima kenyataan bahwa Gita telah sukses jauh melampaui ekspektasi mereka. Setiap kali ia melihat berita tentang kesuksesan Gita, hatinya seperti teriris. Ia tak pernah tahu seberapa besar Gita berjuang untuk menjadi seperti sekarang. Ia tak pernah tahu betapa besar potensi yang dimiliki oleh Gita yang ia abaikan begitu saja. Pada suatu malam, Adam duduk di ruang tamu, memegang teleponnya. Teringat akan nomor Gita, ia ragu sejenak. Dulu, ia adalah suaminya, orang yang seharusnya mendukung dan mencintainya. Tapi sekarang, ia tak tahu apakah Gita masih ingin mendengarkan suaranya, atau bahkan membiarkannya masuk ke dalam hidupnya lagi. "Ibu, kamu baik-baik saja?" Adam bertanya memecah keheningan. Ibunya mengangguk, tapi tak berkata banyak. Sejak kejadian itu, mereka tak lagi bicara banyak. Penyesalan ibunya tak pernah terucap dengan jelas. Semua yang ada adalah perasaan hampa yang mengisi ruang-ruang kosong di rumah itu. "Kita berhasil, Bu," ujar Adam pelan. Ibunya hanya mengangguk, namun matanya terlihat berkaca-kaca. Ya, dia berhasil, dan aku telah kehilangan kesempatan untuk mendukungnya. Adam merasakan perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa bersalah, rasa kehilangan, dan perasaan tak berdaya yang begitu kuat. Apakah ini yang seharusnya ia rasakan sekarang? Seharusnya ia ada untuk Gita, bukan untuk ibunya. Tetapi ia tahu, mungkin semua penyesalan ini tak akan pernah bisa diperbaiki. Waktu telah berlalu, Gita telah pergi, dan dengan perginya Gita, Adam merasa seolah dunia miliknya kini menjadi sepi. Gita melanjutkan hidupnya dengan langkah yang penuh keyakinan. Di tengah kesibukannya yang semakin padat di kantor, ia menemukan makna baru dalam setiap hari yang dilaluinya. Dunia yang selama ini tampak membosankan dan penuh tekanan, kini terasa penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Ia sadar bahwa kebahagiaan yang selama ini dicari bukanlah hasil dari pengakuan orang lain, melainkan hasil dari keyakinan pada diri sendiri. Setiap pagi, Gita melangkah keluar dari apartemennya dengan kepala tegak, merasa lebih kuat dan lebih hidup daripada sebelumnya. Mobil mewah yang kini menjadi simbol keberhasilannya menjadi saksi bisu betapa besar perjalanan yang telah ia tempuh. Dulu, ia hanyalah seorang wanita yang merasa tak berarti di mata orang-orang yang seharusnya paling mencintainya. Sekarang, ia adalah seorang profesional yang dihormati dan berhasil membuktikan bahwa ia bisa mengukir masa depan sendiri. Suatu sore, Gita duduk di ruang kerjanya yang luas, menatap jendela yang menghadap ke kota. Semua yang ada di luar sana tampak begitu kecil. Ia tahu, semua orang memiliki jalan hidup mereka masing-masing.
dan ia telah menemukan jalannya. Namun, meskipun semuanya tampak sempurna, Gita masih merasakan ada sesuatu yang belum sepenuhnya ia temukan. Kedamaian dalam hatinya. Ia tahu, kesuksesan material memang luar biasa, tetapi itu tak selalu bisa mengisi kekosongan yang ada di dalam jiwa. Suatu hari, saat tengah menikmati makan siang di kafe, Gita bertemu dengan teman lama, Laura, yang kini bekerja sebagai kepala pemasaran di perusahaan teknologi besar. Mereka berbicara tentang banyak hal, mulai dari pekerjaan hingga kehidupan pribadi mereka. Gita, aku bangga melihatmu sejauh ini. Tapi ada satu hal yang ingin kubicarakan, kata Laura dengan serius. Matanya menatap dalam-dalam ke mata Gita. Apa itu? Gita bertanya, merasa ada sesuatu yang penting yang akan disampaikan temannya. Apakah kamu benar-benar bahagia? Laura bertanya lagi, tanpa ragu. Aku tahu kamu sukses, tapi apakah hatimu benar-benar damai? Gita terdiam sejenak. Ia tidak menyangka Laura akan mengajukan pertanyaan seperti itu. Namun, pertanyaan itu membuatnya berpikir lebih dalam. Apakah ia benar-benar bahagia? Atau apakah ia hanya berlari mengejar kesuksesan agar bisa membuktikan sesuatu kepada dunia, terutama kepada Adam dan ibunya yang dulu meremehkannya? Aku rasa aku belum menemukan kedamaian itu, jawab Gita jujur. Aku masih merasa ada yang hilang. Aku sudah melepaskan masa lalu, tapi entah kenapa, aku merasa seolah-olah ada bagian dari diriku yang masih terperangkap. Laura tersenyum lembut. Gita, kesuksesan itu penting, tapi kita juga harus belajar untuk menerima diri kita dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Terkadang, kebahagiaan datang bukan dari apa yang kita capai, tetapi dari bagaimana kita menerima diri kita dengan apa adanya. Kata-kata Laura mengingatkan Gita pada hal-hal yang selama ini ia lupakan. Ia telah berhasil membangun kehidupannya kembali, tetapi ia belum pernah benar-benar menerima diri sendiri sepenuhnya. Dalam upaya untuk membuktikan bahwa ia bisa mandiri dan sukses, Gita mungkin telah melupakan apa yang sebenarnya ia inginkan, kebahagiaan batin. Setelah pertemuan itu, Gita memutuskan untuk mengambil cuti sejenak dari pekerjaan. Ia merasa perlu untuk mencari kedamaian dalam dirinya. Ia mulai melibatkan dirinya dalam kegiatan yang membantunya merenung, seperti meditasi dan yoga. Ia juga mulai meluangkan waktu untuk dirinya sendiri, menikmati kesendirian tanpa harus merasa terburu-buru mengejar kesuksesan. Suatu hari, Gita memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat yang selalu ia impikan untuk kunjungi, sebuah danau yang tenang di luar kota. Ia membawa dirinya jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota dan hanya menikmati keheningan alam. Di sana, Gita merasa hatinya mulai terisi dengan kedamaian. Tanpa ada tuntutan dari siapapun, tanpa ada yang harus ia buktikan, Gita merasakan kebebasan yang sejati. Ia tahu, meskipun dunia terus bergerak maju, kebahagiaan sejati datang dari penerimaan terhadap diri sendiri. Kembali ke kota, Gita merasa lebih kuat. Ia tahu bahwa jalan hidupnya tidak selalu mulus, tetapi kini ia lebih bisa menerima setiap tantangan yang datang. Ketika ia kembali ke kantor, ia merasa bahwa dirinya lebih lengkap, lebih damai, dan lebih siap menghadapi segala hal. Gita kini tak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Keputusan untuk berpisah dengan Adam, meskipun sulit, adalah langkah yang benar. Ia telah memilih kebebasan, dan kebebasan itu telah membawanya pada kebahagiaan yang sejati. Ia tidak lagi takut pada masa depan, karena ia tahu bahwa ia bisa menghadapi apapun yang datang dengan kepala tegak. Hari demi hari, Gita semakin kuat dalam menjalani hidupnya. Ia tak lagi merasa terkekang oleh masa lalu. Keputusan untuk bercerai dengan Adam, meskipun awalnya terasa berat, kini ia lihat sebagai titik balik penting dalam hidupnya. Ia tidak lagi merasa perlu menjelaskan pilihannya kepada siapapun, termasuk kepada keluarga atau teman-temannya. Gita tahu
kebahagiaan sejati datang dari dalam dirinya sendiri, bukan dari pencapaian eksternal atau pengakuan orang lain. Namun, meskipun ia merasa lebih bebas dan mandiri, kadang ada rasa sepi yang datang di malam hari. Ia merindukan sosok yang dulu selalu ada di sampingnya, meskipun ia tahu hubungan itu tidak lagi sehat. Kadang, dalam kesendirian, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia akan menemukan cinta yang bisa membahagiakan dirinya, tanpa menuntutnya untuk menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Suatu sore, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Gita memutuskan untuk mengikuti undangan seorang teman lama, Nadia, untuk menghadiri acara makan malam kecil di rumahnya. Nadia, yang merupakan teman kuliah Gita, kini bekerja di sebuah perusahaan konsultasi ternama. Mereka sudah lama tidak bertemu, dan Gita merasa bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk bersosialisasi dan melupakan sejenak rutinitasnya. Di rumah Nadia, Gita bertemu dengan beberapa teman lama dan beberapa kenalan baru. Meskipun awalnya ia merasa agak canggung, perlahan-lahan ia mulai merasa lebih nyaman. Tidak ada lagi tekanan untuk menjadi sempurna atau memenuhi harapan orang lain. Ia hanya menjadi dirinya sendiri. Saat sedang duduk di salah satu sudut ruang makan, seorang pria muda masuk ke ruangan. Pria itu memiliki penampilan yang rapi, dengan senyum yang tampak hangat. Nadia, yang melihat Gita sedang duduk sendirian, memperkenalkan pria itu kepadanya. Ini Vino, teman lama dari kantor. Vino, ini Gita, teman kuliah saya, kata Nadia dengan ceria. Vino, yang tampaknya sedikit lebih muda dari Gita, mengulurkan tangan dengan senyum ramah. Senang bertemu denganmu, Gita. Gita tersenyum dan menyambut tangan Vino. Senang bertemu denganmu juga. Mereka mulai berbicara santai, berbagi cerita tentang pekerjaan, hobi, dan kehidupan masing-masing. Gita merasa nyaman berbicara dengannya, seolah-olah Vino bisa memahami banyak hal tanpa perlu banyak kata. Mereka tertawa bersama, dan Gita merasa ada semacam kehangatan yang tumbuh di antara mereka. Seiring berjalannya waktu, kita mulai melihat Vino lebih sering. Mereka berbicara melalui pesan, menghabiskan waktu bersama di luar kantor, dan semakin dekat. Kita mulai merasakan sesuatu yang berbeda, meskipun ia tidak ingin terburu-buru. Ia ingin memastikan bahwa perasaan ini bukanlah keinginan untuk dihibur, atau sekadar mengisi kekosongan yang ada dalam hatinya. Vino, dengan segala kesederhanaannya, membuat Gita merasa dihargai dan diterima apa adanya. Suatu hari setelah bekerja lembur di kantor, Gita menerima pesan dari Vino yang mengajaknya makan malam. Tanpa banyak berpikir, Gita setuju. Mereka bertemu di sebuah restoran kecil yang nyaman. Sambil menikmati hidangan, Vino berbicara dengan penuh perhatian. Gita, aku tahu kamu telah melalui banyak hal. Aku menghargai bagaimana kamu bisa bangkit dan menjadi siapa dirimu sekarang. Tapi, aku ingin kamu tahu satu hal. Vino menatap matanya dengan serius. Aku tertarik padamu, lebih dari sekadar teman. Aku ingin tahu, apakah kamu bersedia memberi kesempatan untuk kita? Gita terdiam. Hatinya berdebar. Ia tidak pernah membayangkan bahwa perasaan seperti ini bisa muncul lagi setelah semua yang telah ia lewati. Namun, ia merasa bahwa ia sudah cukup kuat untuk membuka hati. Vino bukan Adam, dan ia tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Tapi, ia juga tidak bisa menolak kenyataan bahwa ia mulai merasa nyaman dan dihargai oleh Vino. Dengan hati-hati, Gita menjawab, Vino, aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi, aku tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan masa lalu. Aku ingin memberi kesempatan pada diriku untuk bahagia, dan jika itu berarti bersama kamu, aku ingin mencoba. Vino tersenyum, senyum yang tulus dan penuh pengertian. Aku akan menunggu